Membongkar ideologi, teori kritis dan penindasan dalam masyarakat kontemporer. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara teori kritis dan penindasan dalam konteks masyarakat kontemporer, dengan fokus pada peran ideologi, budaya, dan media. Teori kritis, yang berasal dari Frankfurt School, mengkaji bagaimana struktur sosial dan kekuasaan membentuk pandangan dunia, serta bagaimana ideologi dapat digunakan sebagai alat untuk mempertahankan dominasi. Ideologi berfungsi sebagai kerangka pemahaman yang mempengaruhi cara individu dan kelompok melihat realitas sosial. Dalam konteks ini, ideologi tidak hanya mencerminkan kondisi objektif masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan dan pemeliharaan ketidakadilan. Misalnya, konsep ideologi hegemoni Gramsci menjelaskan bagaimana kelas dominan menggunakan ideologi untuk memperoleh konsensus dan legitimasi dari kelas subordinat. Melalui pendidikan, media, dan budaya populer, ideologi hegemoni menormalkan nilai-nilai dan praktik yang menguntungkan elit kekuasaan, sementara menyembunyikan struktur penindasan yang ada. Peran budaya dalam penindasan sangat signifikan. Budaya populer yang mencakup film, musik, dan media sosial seringkali mereproduksi narasi dan representasi yang memperkuat stereotip dan diskriminasi. Dalam banyak kasus, media tidak hanya melaporkan kenyataan, tetapi juga membentuk persepsi publik. Ini menyebabkan penguatan norma dan nilai yang seringkali merugikan kelompok-kelompok tertentu. Misalnya, representasi negatif terhadap ras, gender, atau orientasi seksual dalam media dapat memicu prejudis dan diskriminasi, sekaligus mengabaikan realitas kompleks dari pengalaman individu. Media massa juga berfungsi sebagai alat penindasan yang kuat. Dalam era informasi saat ini, kontrol atas narasi dan informasi menjadi sangat penting. Berita yang disebarkan dapat mempengaruhi opini publik dan memperkuat stereotip. Dengan konsolidasi media di tangan segelintir korporasi, ada risiko bahwa perspektif alternatif dan suara kelompok marginal akan terpinggirkan. Hal ini mengarah pada pembentukan realitas sosial yang sempit, di mana hanya pandangan tertentu yang diakui dan dihargai. Selanjutnya, teori kritis mendorong kita untuk tidak hanya mengidentifikasi mekanisme penindasan, tetapi juga mencari cara untuk membongkarnya. Melalui praktik kritis, individu dan kelompok dapat memunculkan kesadaran akan ideologi yang mendasari penindasan, menciptakan ruang untuk diskusi dan aksi kolektif. Pendidikan kritis, misalnya, dapat membantu individu memahami struktur kekuasaan dan mengeksplorasi alternatif yang lebih adil. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa memahami penindasan dalam masyarakat kontemporer memerlukan analisis mendalam terhadap ideologi, budaya, dan media. Dengan membongkar struktur-struktur ini, kita dapat mulai menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif, di mana semua suara dihargai dan diakui. Terima kasih.